Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, ataupun video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan lonceng notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengetahuan tentang cara kerja komponen pada rangkaian crossover pasif. Seperti ini ya contohnya sahabat. Satu modul crossover pasif. Secara sederhananya, crossover pasif hanyalah menggunakan komponen berupa kapasitor dan lilitan, juga resistor. Dan penggabungan dari antara kapasitor dan lilitan itu akan mengeluarkan frekuensi nada yang berbeda-beda. Jadi tergantung nilai daripada lilitannya dan kapasitornya. Jadi hanya sederhana sekali topologi daripada crossover pasif. Saya letakkan dulu ya. Saya ulang lagi sahabat, jadi secara sederhananya rangkaian crossover pasif hanyalah terdiri dari komponen pasif yang dipasang secara seri dan menghasilkan frekuensi suara yang berbeda-beda dan ditujukan pada speaker yang berbeda karakter pula. Jadi, di dalam modul crossover pasif terdapat input yang ditujukan pada output power amplifier dan output daripada modul crossovernya mempunyai beberapa keluaran. Ada yang 2 keluaran yang disebut dengan 2-way, ada yang 3 keluaran yang disebut dengan 3-way, maupun yang 4 keluaran yaitu 4-way. Yang 4-way ini biasanya ada output daripada frekuensi nada yang sangat rendah, yaitu yang berkisar antara 20 Hz dan ditujukan pada speaker subwoofer. Sekarang saya bahas secara rincinya ya sahabat. Crossover pasif terdiri dari komponen pasif. Namanya aja pasif ya sahabat, jadi komponennya juga pasif. Di antaranya adalah kapasitor, lilitan, dan resistor. Bila mana kapasitor dan lilitan diberi beban pada speaker dan dipasang secara seri, maka fungsi kapasitor dan lilitan tersebut adalah untuk memfilter satu frekuensi nada. Saya akan membahas komponen-komponen atau saya bahas kapasitornya aja terlebih dahulu. Fungsi kapasitor
hanyalah untuk menyaring frekuensi nada tinggi. Dalam artian yang diloloskan hanya frekuensi nada tinggi saja dan memangkas frekuensi nada rendah. Semakin kecil nilai kapasitornya, maka semakin tinggi frekuensi suara yang akan diloloskan. Jadi berbanding terbalik dengan kapasitas daripada kapasitornya. Dan yang akan menghasilkan suara sesuai dengan nilai kapasitornya. Ada bermacam-macam jenis kapasitor yang biasa digunakan pada rangkaian crossover pasif. Di antaranya adalah elko. Ini seperti ini ya sahabat, elko-nya. Jadi elko ini juga sering dipakai pada modul crossover pasif. Dan usahakan yang tidak ada polaritasnya sahabat. Jadi ini non polar. Jadi tidak ada kutub positif dan negatifnya. Berikutnya ada juga kapasitor kipas angin. Nah, seperti ini sahabat. Tapi ini tidak saya recommended ya sahabat. Cuman di luaran orang umumnya itu juga ada yang memakai kapasitor seperti ini. Tetapi kalau yang digunakan atau dipasang di kit atau modul crossover pasif, ini tidak ada yang sejenis ini. Tapi bukannya tidak bisa, ini juga tetap bisa. Dan harganya juga murah. Tapi ya jarang lah menggunakan ini yang ada pada kit atau modul crossover pasif. Dan berikutnya lagi, ada kapasitor keramik. Seperti ini sahabat, kapasitor keramik. Dan ini juga harganya murah. Dan terpasang pada modul crossover pasif yang biasanya yang harga murah juga. Jadi modul crossover pasif itu macam-macam sahabat ya. Ada yang harga murah tentunya dengan kualitas yang sederhana, dan ada juga yang harga mahal dengan kualitas juga ya sudah jelas lebih bagus sahabat. Lalu ada juga kapasitor audiofiler. Seperti ini sahabat. Ini yang sering digunakan di modul crossover pasif. Jadi ini sangat recommended untuk kapasitor jenis ini. Yang ini namanya kapasitor audiofiler. Jenis kapasitor audiofiler itu bermacam-macam sahabat. Jadi yang pertama yang tadi warna kuning seperti ini namanya audiofiler. Ada juga yang seperti ini juga recommended yang sering digunakan. Ini harganya lebih mahal daripada yang kuning tadi, yang audiofiler. Ini kapasitor surang namanya. Dan ada juga sudah tadi. Jadi banyak jenis sahabat ya, kapasitor yang sering digunakan pada modul crossover pasif. Mulai dari harga murah, misalkan 5.000 hingga ya bisa menguras kantong, bisa 100.000 atau lebih. Jadi tentunya ada harga, ada kualitas. Jadi silakan sahabat sesuaikan dengan kemampuan kantong sahabat sendiri-sendiri. Tapi untuk praktek atau masih taraf belajar, atau hanya sekedar uji coba pakai komponen yang murah-murah saja ya sahabat, agar lebih ekonomis, dan kalau ada ketidakcocokan atau gagal, tentunya ruginya juga nggak banyak-banyak. Dan seiring waktu, sahabat pasti akan lebih profesional, barulah menggunakan komponen yang berkualitas. Sebagai saran saja ya sahabat, kalau bisa untuk merangkai crossover pasif, gunakan jenis kapasitor yang non-polar. Jadi tidak ada polaritas atau tidak ada kutub positif dan negatifnya ya. Karena arus yang masuk ke speaker itu adalah arus AC ya sahabat, jadi bukan arus DC. Jadi tidak ada polaritasnya.
Jadi, kapasitor berfungsi hanya memfilter frekuensi nada tinggi saja dan akan memotong frekuensi nada rendah. Maka dari itu, biasanya kapasitor dipasang ke speaker yang berdimensi kecil, khususnya Twitter. Untuk Twitter memang wajib ya sahabat, atau sangat disarankan menggunakan kapasitor sebagai pemfilter nada tinggi atau sebagai HPF, singkatan dari High Pass Filter, yang artinya hanya meloloskan frekuensi tinggi saja dan memotong frekuensi nada rendah. Karena jika frekuensi nada rendah itu masuk ke speaker Twitter, maka ya Twitternya bisa rusak atau jebol. Namun apabila Twitter kalau dipasang tanpa kapasitor, kemungkinan besar pasti akan tidak membutuhkan waktu yang lama, pasti akan rusak pada saat sahabat memutar musik dengan volume yang agak lebih tinggi. Karena semua frekuensi itu akan masuk ke Twitter, yang dengan kata lain, Twitter adalah satu kumparan tembaga email yang sangat kecil, jadi rentan sekali kalau kemasukan nada rendah. Tapi juga tergantung kapasitas watt Twitternya ya sahabat. Ada Twitter yang berdaya tinggi menggunakan kumparan 10 kawat tembaga yang juga agak lebih besar, yang memungkinkan lebih mampu untuk mendrive signal lebih besar pula. Perlu digarisbawahi ya sahabat, khususnya untuk Twitter, usahakan ditambah satu komponen lagi, yaitu resistor yang diseri dengan kapasitornya. Di sini fungsi resistor adalah sebagai penghambat arus, sehingga yang masuk ke Twitter tidak terlalu besar, karena yang dibutuhkan oleh Twitter arus yang tidak terlalu besar. Nilai resistornya berkisar antara 2,2 ohm, 5,6 ohm, atau 6,8 dengan kapasitas antara 5 watt hingga 10 watt. Seperti ini ya contoh sahabat resistornya. Nah ini dipasang seri seperti ini. Pasang seri baru ditujukan pada speaker Twitter. Jadi harus ada resistornya agar arus yang masuk ke Twitter tidak terlalu besar. Untuk nilai itu semua yang akan merancang suatu crossover pasif, tentunya ada hitungan dan rumusnya sahabat. Sekarang saya bahas tentang lilitan. Jadi seperti ini sahabat lilitannya. Kalau lilitan dihubungkan seri dengan beban berupa speaker, maka fungsi lilitan itu bersifat terbalik daripada kapasitor. Kalau kapasitor tadi meloloskan nada tinggi, kalau lilitan hanya meloloskan nada rendah saja. Jadi fungsi lilitan sebagai LPF, singkatan dari Low Pass Filter. Dengan artian yang diloloskan hanya nada low-nya saja, hanya frekuensi rendah saja, seperti nada bass atau nada sub atau subwoofer, dan nada tingginya akan dipangkas atau ditiadakan. Semakin tinggi nilai induktansi lilitannya, maka akan semakin rendah daripada frekuensi yang diloloskan dan ditujukan pada speaker. Jadi lilitan itu kebalikannya daripada kapasitor ya sahabat. Sekarang bila mana kapasitor dan lilitan digabung jadi satu dan dibebankan pada speaker, ini akan menghasilkan frekuensi nada tengah, yaitu middle, yang tadi kapasitor
menghasilkan nada tinggi, kapasitor menghasilkan nada rendah, dan ini kedua-duanya digabung, maka akan menghasilkan nada middle yang ditujukan pada speaker middle atau mid range. Itu semua nilainya atau kapasitasnya dan jumlah lilitannya, tentunya semuanya itu ada rumusannya sahabat, ada hitungannya. Jadi tidak bisa hanya mereka-reka saja atau hanya uji dengar dengan telinga. Dan juga harus disesuaikan dengan karakter speaker yang digunakan. Tentunya untuk meloloskan nada middle, nilai kapasitornya perlu diperhitungkan. Jadi jangan terlalu kecil untuk nilai kapasitornya agar bisa menghasilkan nada middle yang pas atau yang sesuai. Dan nilai indukstansinya, lilitannya juga harus sesuai agar bisa menghasilkan middle yang cocok. Untuk menghasilkan nada middle yang di atas 400 Hz sampai di bawah 4 kHz, biasanya membutuhkan kapasitor dengan ukuran 4,7 mikrofarad. Dan untuk ukuran lilitannya, di sini ada pada rumusan dalam satuan milihenry. Jadi untuk lebih jelasnya, sahabat bisa searching di Google mengenai rumusan atau nilai dari komponen crossover pasif, baik itu 2W, 3W, ataupun 4W, yang ditujukan pada speaker woofer, middle, atau mid-range, tweeter, ataupun subwoofer. Kesimpulannya, kapasitor dan lilitan jika digabung jadi satu secara seri dan dibebankan pada speaker akan menghasilkan suara middle. Sekarang masuk ke bahasan untuk speaker tweeter. Untuk menentukan nilai kapasitor tweeter itu lebih mudah ya sahabat, karena dengan menggunakan kapasitor saja sudah bisa menentukan frekuensi suara yang dihasilkan oleh tweeternya. Jadi sesuai dengan rumusan tadi, yaitu semakin kecil nilai kapasitornya, maka semakin tinggi frekuensi nada yang dihasilkan oleh tweeter. Jadi ya tergantung selera ya sahabat, bisa dicoba-coba, bisa didengarkan suaranya, dan disesuaikan dengan selera sahabat sendiri. Nilai kapasitor yang untuk tweeter biasanya kisaran antara 2,2 mikro hingga 4,7 mikro. Singkatnya, komponen tweeter dipasang seri pada speaker tweeter. Komponen kapasitor dipasang seri dengan speaker tweeter. Itu harus melalui resistor dulu ya sahabat. Jadi resistor sebagai penghambat arus agar tidak terlalu besar. Karena yang dibutuhkan tweeter adalah arus yang tidak begitu besar. Perlu digarisbawahi sahabat, untuk output keluaran hasil daripada crossover pasif atau hasil daripada penggabungan seri antara komponen kapasitor dan lilitan itu juga harus disesuaikan dengan speakernya ya sahabat. Jadi misalkan outputnya LPF atau low pass filter diarahkan ke speaker woofer sebagai penghasil nada rendah. Jadi bukan diarahkan ke speaker middle atau full range ya. Jadi ya tidak cocok. Atau yang BPF yang singkatan dari band pass filter atau penghasil suara nada mid range itu ditujukan pada speaker middle ya, bukan ke speaker woofer ataupun subwoofer. Ini pasti juga akan kacau suaranya. Dan yang HPF atau singkatan high pass filter hanya ditujukan pada speaker tweeter. Untuk lebih jelasnya, sahabat,
untuk yang akan merangkai sebuah crossover pasif, ya silakan searching dulu ya sahabat. Banyak di Google beberapa macam topologi atau rancangan crossover pasif. Karena dalam hal ini hanya yang bisa mengerjakannya ya yang sudah profesional, bukan yang baru belajar atau pemula. Karena nantinya akan melibatkan beberapa alat bantu untuk membuat semacam rancangan crossover pasif ini, yang diantaranya adalah alat uji kapasitansi, alat uji induktansi, dan lain-lain. Jadi yang masih baru belajar ya sahabat dulu aja, tapi seiring waktu nanti sahabat semakin profesional, baru akan lebih mantap untuk merancang sebuah crossover pasif. Selain itu, kegunaan atau fungsi daripada rangkaian crossover pasif adalah selain meningkatkan kualitas suara, bisa juga sebagai memperpanjang umur daripada speakernya ya sahabat, yang akan tetap terjaga performanya walaupun pemakaiannya juga dalam waktu yang cukup lama. Kenapa demikian? Karena rentang frekuensi yang masuk ke speaker sudah difilter atau disesuaikan dengan ring speakernya atau sesuai dengan frekuensi karakter suara speakernya. Singkatnya, speaker akan lebih awet. Sebagai tambahan sahabat, speaker mempunyai karakter yang atau mempunyai ring frekuensi yang berbeda-beda dan tugasnya pun juga berbeda-beda pula dalam menangani suara yang dihasilkan oleh power amplifier. Saya bahas mulai speaker tweeter. Speaker tweeter bertugas untuk memproduksi suara nada tinggi yang umumnya suara frekuensi tinggi itu semacam suara kaca yang pecah atau dentingan besi yang jatuh atau suara peluit atau suara kicauan burung dan lain-lain. Dan untuk nada middle atau yang dihasilkan oleh speaker mid-range biasanya bertugas untuk mengeluarkan nada tengah, diantaranya adalah seperti contoh suara vokal, string gitar, kendang, dan lain-lain. Dan speaker woofer merupakan salah satu speaker yang memproduksi nada rendah atau nada mid bass yang pada umumnya ada pada suara drum, bass, beduk, dan lain-lain. Sedangkan subwoofer adalah speaker yang lebih banyak dipergunakan untuk memproduksi suara frekuensi yang sangat rendah yang mencapai kisaran di bawah 20 Hz. Nah, suara ini misalkan suara getaran atau dentuman bom yang biasanya pada saat sahabat menonton film perang atau film horor. Sampai di sini dulu ya sahabat untuk bahasan yang singkat dan sederhana ini, dengan harapan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Apabila yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat berikutnya ya, atau berangkat yang lain, sahabat yang lain yang barangkali membutuhkan informasi yang sama. Sekali lagi, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan notifikasinya, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabat mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam super kreatif.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.